Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menggunakan osiloskop dan sinyal generator. Osiloskop ini digunakan untuk dapat mengukur besar tegangan ataupun arus ataupun frekuensi yang dihasilkan dari suatu rangkaian elektronika. Di sini untuk penghasil tegangan kita menggunakan signal generator. Nah, signal generator seperti yang dapat Anda lihat itu ada pengatur. Ini adalah pengatur besarnya tegangannya berapa, mulai dari kali 1. Kalau kita taruh di sini, ini kali 1. Kemudian untuk pengaturan besar tegangannya kita bisa men-setting di sini. Kita putar sesuai dengan besaran yang kita gunakan. Kemudian di sinyal generator juga ada pengatur frekuensinya. Nah, di sini untuk mengatur frekuensinya kita bisa ini sebagai pengalinya, ini kali 1 nanti. Kemudian ini pengatur besarnya. Nah, jadi cara menggunakannya kita putar sesuai dengan angka. Misalnya kita butuh 5 Hz, maka ini yang di angka 5 dan ini dikali pengali 1. Dikali 50, ini pengali 10, dikali 500, ini pengalinya di 100 dan demikian seterusnya. Jadi pengalinya sampai 10.000. Kemudian di sinyal generator ini juga ada bentuk tegangan yang dihasilkan, mulai dari tegangan persegi, tegangan sinusoidal, tegangan segitiga, kemudian tegangan gergaji, segitiga, dan tegangan kotak atau force. Ini tegangannya bentuk force. Nah, kemudian masuk pada osiloskop. Nah, di sini osiloskop kita punya di sini mereknya GO5 GOS 622G. Nah, di sini ada 2 channel. Nah, ada channel 1 dan ada channel 2. Ini channel 1, ini channel 2. Ini tempat penempatan probe-nya nantinya. Probe ini adalah kabel pada osiloskop. Ini namanya probe. Nah, selanjutnya untuk mengatur besarnya tegangannya kita mengatur di sini. Ini pengalinya. Untuk jika kita menggunakan channel 1 maka kita pakai bagian yang ini. Jika kita gunakan channel 2 maka kita pakai mengatur tegangannya yang ini. Sedangkan yang bagian ini yang mengatur besarnya periode dari sinyal yang akan kita ukur. Nah, ini cara membacanya nanti kita hajalkan. Kemudian ini trigger untuk memulai mencacahnya. Nah, di sini kita akan hidupkan untuk penggunaan osiloskop. Yang pertama yang perlu dipahami itu adalah sebelum digunakan osiloskop harus dikalibrasi. Nah, untuk kalibrasinya di sini pengalibrasiannya angkanya tertulis di sini. Untuk kalibrasi adalah 2 ppp untuk 1 kHz. Nah, kemudian pengaturan yang lain yang ada pada osiloskop ini mengatur tingkat intensitas yang tampilannya, ini mengatur fokusnya, ini mengatur kemiringan garisnya. Kalau garisnya terlalu miring kita bisa putar ini sampai garisnya mendatar. Dan nah, selanjutnya kita hidupkan dulu osiloskopnya. Nah, kita colokkan kabelnya terlebih dahulu. Kemudian sinyal generatornya juga kita colokkan. Nah, selanjutnya kita pasangkan probe-nya. Nah, di sini kita bisa memilih mana yang kita gunakan. Apakah channel 1 atau channel 2. Untuk memasangnya kita tinggal letakin di sini. Nah, cara untuk mengkalibrasinya kita hidupkan dulu osiloskopnya. Nah, nanti kita munculkan garisnya terlebih dahulu. Nah, jika tidak hidup maka kita putar yang bagian ininya.
Nah, di sini kita harus menggroundkannya dulu. Kemudian kita letakin, kita atur dinolkan semua dulu. Nah, kita atur posisi horizontalnya. Kemudian kita menggunakan channel 1. Kemudian ini sumbernya tidak muncul ya. Nah, ini tadi kita posisikan di tengah terlebih dahulu. Kemudian ini dinolkan. Nah, kemudian kita ini untuk mengatur nah, ini udah mau kita munculkan. Ini kemana nih? Nah, kita colokkan di sini. Nah, untuk menempatkan osiloskopnya kita letakin di sini kabelnya. Kemudian kita lihat lagi mana garisnya. Osiloskop nggak nampak ya. Mana nih? Kita posisikan di tengah. Nah, untuk kalibrasinya kita harus lipat. Nah, mana ini? Nah, yang harus kita pastikan terlebih dahulu probenya itu baik-baik saja. Ini tidak tahu ini udah lama tidak digunakan. Kenapa tidak muncul? Muncul. Nah, jadi posisinya ini tadi karena ditekan makanya kayak gini. Nah, jadi untuk melakukan kalibrasinya kita harus 2 ppp dengan frekuensinya itu 1 kilo. Nah, ini mungkin lebih mudah
Yang penting kita lihat cuma dua kotaknya aja. Jadi PPP-nya ini adalah 2 PPP. Kalau di sini kali 1, berarti ini ada 2 kotak. Nah, untuk men-settingnya pas, itu kita bisa putar bagian kalibrasinya ini. Nah, kalau naik turun kayak gini, ini karena kabelnya bermasalah. Jadi udah bisa digunakan. Untuk kalibrasinya udah selesai. Nah, di sini ini adalah untuk memfokuskannya. Kalau tidak terlalu fokus, maka kita dapat memfokuskan. Nah, di sini kita putar sampai terlihat fokus. Kemudian ini intensitasnya. Ini fokusnya. Nah, ini jika tidak lurus, di sini kita atur, kita pakai obeng kecil di sana. Nah, sampai di sini kita telah melakukan kalibrasi pada osiloskopnya, dan osiloskop siap untuk digunakan. Nah, jadi untuk mengkalibrasi semua kita tekan dulu, posisikan di tengah sinyalnya. Nah, untuk sinyalnya di-groundkan terlebih dahulu. Nah, diposisikan di tengah semuanya sampai kalibrasinya 2 PPP. Nah, kita juga perlu mengatur tingkat horizontalnya. Nah, kita lanjut dengan menggunakan sinyal audio generator untuk menghasilkan. Jadi osiloskop ini tadi seperti Bapak sampaikan, itu berfungsi untuk menggambarkan bentuk sinyal masukan atau sinyal yang keluar dari suatu rangkaian elektronika. Dia bisa mengukur besar tegangannya dan berapa frekuensinya, ditampilkan bentuk sinyal gelombangnya. Nah, di sini selanjutnya kita mengatur pada sinyal generator, audio generator. Nah, ini adalah audio generator buatan Pundak, itu mereknya VAL 25. Nah, berfungsi untuk menghasilkan tegangan, untuk menghasilkan frekuensi dengan besar tertentu dan dengan frekuensi tertentu dengan besar tegangan tertentu. Nah, kita mulai hidupkan sinyal generatornya. Kemudian posisinya di sini ini adalah untuk output dengan 8 ohm keluarannya, sedangkan ini juga output dengan besar hambatannya itu sebesar 600 ohm, biasanya untuk menghasilkan suara. Nah, ini pengatur bentuk gelombang, pemilih jenis gelombangnya, ini pengatur frekuensinya, dan ini faktor pengalinya. Ini pengali tegangannya, dimana ini kalau kita letakkan kali 1 berarti nilainya misalnya di angka 2 dikali 20 mpp kali 1. Jadi hasilnya kalau seperti ini, hasilnya nanti 40 mpp. Itu besar tegangannya. Yuk kita mulai pasangkan kabelnya. Nah, di sini kita bisa pakai kabel buaya seperti ini. Nah, kita pasangkan kabelnya. Nah, bagaimana cara menggunakan osiloskop? Jadi osiloskop sudah kita kalibrasi. Nah, kita mengukur besar tegangannya. Nah, jadi untuk kita lepaskan dulu dari sini. Nah, ini adalah bagian positifnya, ini adalah bagian negatifnya. Jadi yang bagian hitam ini dicolokkan di bagian kabel hitam juga. Nah, ini kabel hitamnya kita colokkan. Nah, jadi kita colokkan seperti ini. Ini bagian positif, ini bagian negatifnya, ini bagian positifnya. Nah, kemudian kita lihat di sini kita mengatur tegangannya 40 mPpp dengan frekuensinya sebesar 6
kilo 6000 Hz. Nah, di sini tidak tampil, maka kita harus mengatur volt diff-nya terlebih dahulu. Pertama frekuensinya aja. Kita atur frekuensinya supaya tampak. Nah, ini tegangannya kan terlalu kecil, tidak nampak. Nah, baru kita atur. Nah, kalau tampilnya seperti ini disebabkan karena kabelnya goyang ya. Misalnya itu kabelnya goyang. Nah, kita atur frekuensinya juga. Nah, kalau tidak terlalu tampak, kita bisa ini pengalinya. Kali 10 tegangannya nanti akan ditampilkan besarnya. Ini kayaknya bermasalah pada kabelnya. Nah, jadi kita set dulu ini kabelnya seperti yang telah kita tadi. Ini ke oscilloscope-nya kita tegakkan dulu. Nah, di sini masih bergetar, ini kemungkinan pada OB-nya yang bermasalah, tapi tidak apa-apa, bisa mengukur tegangan. Nah, mari kita lihat pada pengaturan tegangannya. Di sini ini akan mengatur besar tegangannya, amplitudo dari sinyal yang kita berikan. Nah, misalnya ini kita bisa berbesar. Di sini pengali 1 ya. Nah, ini semakin besar, maka semakin besar amplitudonya, maka pengukuran kita kurangkan di bagian ininya. Nah, untuk pembacaan besarnya tegangan menggunakan osiloskop ini yang dilakukan yang pertama, di sini kita lihat berapa nilainya. Nah, bisa dilihat ini 5 milivolt. Kemudian berapa kotaknya. Untuk memudahkan lihatnya, kita letakin yang paling bawahnya ke atas, kita lihat jumlah kotaknya. Nah, ini jumlah kotaknya adalah 1,8 ya. Nah, 1,8 kotak. Nah, coba kita perhatikan, ini 1,8 kotak. Nah, satu kotak ini dibagi menjadi 5 bagian. Jadi, besar garis yang kecilnya yang ke atas itu adalah satu garis yang kecil itu 0,2. Satu kotak itu 1. Kemudian yang bagian horizontalnya juga demikian. Untuk menghitung frekuensi atau periodanya, kita pakai yang mendatar. Sedangkan untuk menghitung amplitudonya, kita pakai yang bagian vertikal. Nah, di sini coba kita hitung berapa besarnya. Nah, untuk menghitung besar amplitudo dari gelombang dari sinyal generator ini adalah yang ini 5 milivolt dikali jumlah kotaknya 1,8, hasilnya 9 milivolt. Nah, hasilnya 9 milivolt. Nah, kita bandingkan hasil pembacaan di sini. Nah, di sini 6 kali 1 dikali 20, hasilnya adalah 120 milivolt. Kalau sini milivoltnya adalah 5 dikali 1,8,
Nah, ini terjadi selisih tegangan, mungkin di sini kalinya kali 10 di sini. Nah, kita perlu melihat hasil probenya di sini. Hasil probenya tadi ini adalah kali 10, maka hasil tegangan yang di sana terbaca tadi kita kali dengan 10. Artinya 90 mV. Sedangkan di alat ini terukur 120 mV PPP. Jadi selisih pembacaan di dalam ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung periodanya, kita melihat bagian di sininya. Nah, ini adalah 0,5 mV. 0,5 milisekon. Kemudian kita kali lihat satu gelombangnya. Satu gelombang itu adalah satu puncak, satu lembah. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa karena susah melihatnya, kita perbesar aja. Nah, untuk menahannya, mengunci gelombangnya, kita tekan ini untuk mengunci gelombangnya. Nah, kalau seperti ini kan berjalan susah kita baca. Nah, kita tekan ini. Nah, ini pengunci gelombang. Nah, kita mudah membacanya lagi. Nah, untuk menghitungnya, kita lihat satu gelombang. Satu gelombang adalah ini sampai sini. Artinya ini besarnya adalah 0,8 dikali dengan di sini 0,2. Nah, kita dapat periodenya 0,8 dikali 0,2 sama dengan 0,16. Nah, itu baru periodenya. Kita hitung frekuensinya. Satuannya adalah milisekon. Nah, jadi untuk menghitung frekuensinya F sama dengan 1 per T. Makanya 1000 dibagi 16. Itu hasilnya. Hertz. Nah, berapa hasilnya?